Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Hanin. Saya pendamping sosial program Keluarga Harapan, berasal dari Kecamatan Bongas, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai modul 1 sesi 1 langkah ke-7 pada pertemuan peningkatan kemampuan keluarga P2K2. Selamat menyaksikan. Bagaimana ibu-ibu? Masih semangat semuanya? Masih ya? Masih. Hai ibu-ibu yang di pojok, hai. Hello. Hai hello ibu-ibu yang di pojok. Semangat ya? Ya, semuanya harus tetap semangat dan tetap fokus ya. Karena pembahasan selanjutnya kita akan membahas mengenai menghindari konflik di hadapan anak ya. Dalam pembahasan kali ini kita akan belajar dari keluarga Ibu Lili dan Pak Rusli mengenai cara menghindari konflik di hadapan anak. Jadi ibu-ibu, kita nanti akan belajar dari keluarga Ibu Lili dan Pak Rusli yang nanti akan ditayangkan pada film yang kita akan putar pada kesempatan kali ini. Dan juga ibu-ibu, ada juga terdapat di buku pintar halaman 22. Coba ibu-ibu yang bawa buku pintar, bukunya dibuka dulu, halaman 22 Bu. Ya, halaman 22 dibuka dulu, ada? Ada, ya. Itu kalau di buku pintar halaman 22 ya Bu ya. Tapi sekarang kita akan fokus untuk menonton film terlebih dahulu ya Bu ya. Semuanya harus perhatikan karena kita akan mengambil sesuatu yang sangat berharga dari pelajaran hidup Ibu Lili dan Bapak Rusli. Selamat menyaksikan ibu-ibu. Menurut Ibu, sebaiknya kita beli motor, Pak. Lokasi proyek Bapak kan sekarang jauh-jauh. Apa Bapak tidak capek? Tidak apa-apa, jauh sedikit. Lagi pula, menurut Bapak, lebih baik kita menabung dulu. Itu lebih penting. Harga motor baru mahal. Kita sebenarnya belum mampu. Iya, Ibu tahu, menabung memang penting. Tapi motor juga penting, Pak. Kita perlu usahakan beli motor. Apalagi motor kan bisa dipakai untuk keperluan lain juga. Misalnya saja untuk antar anak-anak ke sekolah. Sepertinya belum mendesak. Anak-anak selama ini tidak mengeluh kan? Jalan kaki pulang pergi ke sekolah? Ya memang tidak sih. Tapi kita ini sebenarnya memang sudah perlu punya motor. Misalnya saja untuk ibu, kalau ibu harus ke pasar, lalu untuk... Kita lanjutkan saja diskusinya nanti ya, Bu. Kalau anak-anak sudah tidur. Menurut Bapak bagaimana? Apa kita izinkan minum es tong-tong besok? Terlalu sering minum es kan tidak sehat. Lagi pula, boros sekali kalau kita izinkan membeli es tong-tong setiap hari. Tapi, kasihan juga kalau tidak diizinkan. Ita sangat suka es tong-tong. Bagaimana kalau kita beri waktu dia beli es seminggu sekali saja? Tiap hari Jumat sore setelah dia pulang main. Di hari lain, tidak boleh. Wah, bagus. Bapak setuju. Mudah-mudahan lama-lama Ita tidak lagi minta dibelikan es tong-tong. Oh ya Pak, soal rencana beli motor, Ibu punya ide. Bagaimana kalau kita beli motor bekas saja? Kan tidak terlalu mahal. Bisa saja kita cari motor bekas. Tapi kita lihat dulu harganya. Kalau kira-kira kita mampu mencicilnya, ya kita beli. Tapi kalau tidak, Bapak pikir lebih baik kita menabung dulu sampai tabungan kita cukup. Ibu setuju? Ya ibu-ibu, itu tadi tayangan film mengenai keluarga
bisa kita ambil pelajaran dari film tersebut ya Bu ya. Salah satunya yaitu Ibu Lili dan suaminya meluangkan waktu untuk berdiskusi. Itu pelajaran yang pertama yang bisa kita ambil Bu. Kemudian pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil dari film tadi Bu, pelajaran yang kedua yaitu sangat penting untuk menghindari pertengkaran di hadapan anak karena akan menyebabkan anak menjadi agresif, berperilaku kasar terhadap orang lain, konsentrasi belajarnya terganggu, menjadi penakut dan merasa tidak senang berada di rumah. Itu Bu, pelajaran yang kedua. Kemudian pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil dari film tayangan mengenai keluarga Ibu Lili dan Bapak Rusli yaitu orang tua bisa saja berbeda pendapat dalam banyak hal. Namun ketika hal tersebut menyangkut pengasuhan anak, maka perbedaan pendapat tersebut sebaiknya tidak ditunjukkan di hadapan anak. Nah, itu Bu, salah satu pelajaran yang kita bisa ambil dari tayangan yang sudah kita saksikan tadi, yaitu kisah perjalanan hidup dari Ibu Lili dan Bapak Rusli mengenai bagaimana cara menahan amarah, cara menahan konflik di hadapan anak. Ya Bu ya. Jadi ibu-ibu semuanya, ibu-ibu hai, semuanya ibu-ibu hai. Hello. Hai hello ya. Jadi ibu semuanya fokus lagi sini. Jadi ibu-ibu cara yang ketujuh untuk menjadi orang tua yang lebih baik adalah dengan menghindari perbedaan pendapat ataupun pertengkaran di hadapan anak. Apa Bu? Coba ulangi. Cara ketujuh menjadi orang tua yang lebih baik adalah dengan menghindari perbedaan pendapat atau pertengkaran di hadapan anak. Ya Bu ya? Awas diperhatikan. Ingat-ingat ya Bu ya. Kemudian Bu, di sini kita akan belajar tentang bagaimana cara menghindari pertengkaran dan perdebatan di hadapan anak Bu. Ada beberapa cara. Salah satunya yaitu Bu, berdiskusi dan menyepakati bersama pasangan untuk tidak menunjukkan kemarahan dan perdebatan di hadapan anak. Itu cara yang ke-1. Cara yang kedua yaitu jika dihadapkan pada potensi atau kemungkinan pertengkaran di hadapan anak, cobalah untuk menenangkan diri Bu. Cobalah untuk menenangkan diri dan tidak terpancing emosi dengan cara menarik nafas. Ya Bu ya, dengan cara menarik nafas yang panjang, berhitung di dalam hati, berdoa, meminum segelas air, dan tetap tersenyum Bu, tetap tersenyum ya, tetap tersenyum. Yang sampaikan kepada pasangan bahwa Anda menanggapi kemarahannya saat sudah lebih tenang dan tidak di hadapan anak. Itu Bu, cara menghindari pertengkaran dan perbedaan pendapat di hadapan anak. Ya Bu ya. Ibu-ibu masih bagus? Masih ya Bu ya? Masih harus tetap semangat. Oke? Kemudian ibu-ibu, kita di sini juga akan belajar mengenai tata cara agar kita bisa menahan amarah Bu. Agar kita bisa menahan amarah ya Bu ya. Coba ibu-ibu, saya minta pendapat ibu-ibu. Ibu-ibu yang di pojok, Ibu Nina. Ibu Nina biasanya bagaimana Bu? Bagaimana Ibu Nina ketika menahan emosi Bu? Ketika menahan amarah? Coba Ibu Nina. Ya. Dengan minum segelas air kata Ibu Nina. Oke, ada lagi siapa Bu? Ibu Siti. Oke, Ibu Siti bagaimana Bu ketika anaknya rebel, minta jajan, terus Ibu mau emosi, mau marah, ditahannya seperti apa Bu? Bagaimana cara Ibu untuk menahannya Bu? Gimana Bu? Mengelus dada. Oke, ya, mengelus dada. Mengelus dada ini juga bisa ya Bu ya. Ada lagi, satu lagi.
Iya. Oh iya. Punten Bu, ibu siapa ya? Ya Ibu Nuni, ya Ibu Nuni. Apa Bu? Bagaimana Bu ketika Ibu untuk menahan amarah Bu ketika misalkan melihat anaknya bandel dan lain sebagainya Bu? Bagaimana Bu? Dengan berwudu. Iya, dengan berwudu juga bisa ya Bu ya. Ya. Jadi banyak cara Bu, banyak cara untuk kita bisa menahan amarah ya Bu ya. Banyak caranya Bu ya. Bisa dengan minum segelas air, mencuci wajah atau tadi yang disampaikan Ibu yaitu berwudu, bisa juga dan dengan berdoa dan lain sebagainya Bu ya. Ibu-ibu yang saya hormati, saya sapa dulu. Hai. Halo ibu-ibu yang di pojok, fokus. Halo. Hai, hello semuanya, semangat ya. Semuanya masih tetap harus fokus ya. Ya. Kemudian Bu, salah satu cara agar kita bisa menahan amarah yaitu salah satu caranya yaitu dengan melakukan senam wajah. Dengan melakukan senam wajah. Ada yang sudah bisa melakukan senam wajah? Bisa? Oh ya, nanti saya akan praktekkannya Bu ya. Untuk itu terlebih dahulu ibu-ibunya berdiri. Ayo semuanya berdiri. Semuanya berdiri Bu, berdiri dulu, berdiri. Semuanya berdiri. Ya, ibu-ibu berdiri semuanya. Ya, berdiri semuanya. Ya. Ya, semua sudah berdiri. Kemudian ibu-ibu lihat saya Bu ya. Lihat saya, terutama lihat bagian wajah saya. Ibu-ibu tirukan. Ibu-ibu tirukan apa yang saya gerakan di wajah ya Bu ya. Oke Bu, perintahnya apa? Ibu-ibu tirukan gerakan wajah saya ya Bu ya. Kita akan melakukan senam wajah ya. Kita akan melakukan senam wajah. Ayo, peran pertama perintah saya. Ibu senyum Bu, ibu senyum. Ibu senyum, semuanya senyum. Senyum yang lebar Bu, senyum. Senyum yang lebar, senyum. Kemudian ibu tertawa. Tertawa. Tertawa Bu semuanya. Tertawa pelan-pelan. Hingga tertawa terbahak-bahak Bu. Semuanya. Ya, tertawa terbahak. Kemudian ibu pasang wajah paling jelek Bu. Pasang wajah paling jelek. Iya, pasang wajah paling jelek Bu semuanya. Pasang wajah paling jelek. Ya, pasang wajah paling jelek. Terus ibu pasang wajah paling jelek. Kemudian ibu menarik nafas. Kemudian ibu menarik nafas dalam-dalam. Ibu menarik nafas dalam-dalam dan kemudian dibuangnya ya. Tarik nafas dalam-dalam. Lepaskan. Nah, itu ya Bu ya. Itu. Boleh ibunya duduk lagi, boleh ibunya duduk lagi ya. Ibu silakan duduk lagi, ya Bu ya. Silakan duduk lagi. Nah, tadi Bu, tadi yaitu salah satu cara agar kita dapat menahan amarah yaitu dengan melakukan senam apa? Senam wajah ya. Nanti ibu-ibu ketika di rumah dipraktekkan ya Bu ya. Ketika ibu mengalami ada masalah dalam keluarga dipraktekkan senam wajah. Ketika mau emosi dipraktekkan senam wajah ya. Semoga saja bisa Bu, bisa meredakan amarah dari ibu-ibu semua ya Bu ya. Dan kemudian Bu, nanti ya Bu ya, ketika di rumah masing-masing ibu dengan suami harus mempunyai kesepakatan Bu. Harus menyepakati dengan suami untuk apa? Untuk menghindari perbedaan pendapat dan pertengkaran di hadapan anak ya Bu ya. Ya, nanti di rumah dipraktekkan, dibikin perjanjian, dibikin kesepakatan dengan suami, dibikin kesepakatan dengan suami bahwasanya tidak akan melakukan perbedaan pendapat dan pertengkaran di hadapan anak ya. Dan terus juga ibu dipraktekkan ya Bu ya, bagaimana menahan amarah ya Bu ya, bagaimana menahan emosi dengan cara-cara tadi yang sudah disampaikan ya, dengan cara-cara tadi yang sudah disampaikan ya Bu ya, baik dengan senam wajah dan lain
Demikianlah penjelasan mengenai modul 1 sesi 1 langkah ke-7 pada pertemuan peningkatan kemampuan keluarga P2K2. Bila ada kesalahan dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Kemudian juga jangan lupa tetap menerapkan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.